Haleluya. Selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Saya percaya kita dalam keadaan yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Baik, pagi hari ini mari sama-sama kita akan belajar tentang firman Tuhan dalam program Berkat Pagi hari ini. Masih dalam kitab Yesaya Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita buka kitab Yesaya pasal yang ke-31. Bapak Ibu boleh baca dari pasal 1 sampai 9, tapi saya akan baca dan tekankan di ayat yang pertama. Jikalau sudah dapat, sama-sama kita baca. Di sana judul perikopnya adalah Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Kita baca ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang pertama di sana dikatakan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Nah, memang Bapak Ibu Saudara, dalam zaman Yesaya banyak orang-orang Israel itu pergi ke Mesir dan memang mereka mencari pertolongan. Nah, di sana Bapak Ibu Saudara kita boleh melihat dikatakan celakalah orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Nah, Mesir di sini Bapak Ibu Saudara adalah lambang dari dunia. Kuda, kereta, bahkan pasukan berkuda adalah lambang dari kekuatan dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini firman Tuhan menginginkan atau mengajak kita agar kehidupan orang percaya tidak bergantung atau mengandalkan apapun yang ada di dalam dunia ini. Memang kita sebagai manusia, kita bersosialisasi dengan manusia-manusia yang lain, Bapak. Kita adalah makhluk sosial. Kita butuh yang namanya orang lain. Tapi di sini konteksnya berbeda, Bapak Ibu Saudara. Di sini kita melihat bahwa Tuhan menekankan bagi orang percaya, kita harus lebih mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang berjemur. Benar? Sebabnya di sini kitab Yesaya kita belajar bahwa Tuhan lebih mengingatkan kepada setiap orang percaya agar selalu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Segala sesuatu yang ada di dunia adalah sifatnya sementara. Saudara bisa dapat tiba-tiba lenyap. Seperti itu. Nah, dalam Yeremia 17 ayat yang kelima juga di sana dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jelas banget di sana dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, memang kita hidup dalam dunia yang serba bergejolak ya Bapak, yang penuh dengan goncangan segala sesuatu. Bahkan sampai hari ini negara kita Indonesia juga lagi namanya berproses banget dalam bidang ekonomi, dalam segala aspek lah. Begitu juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Banyak yang namanya perjuangan yang kita sedang lakukan ya. Entah kita itu berpikir tentang apa yang akan terjadi esok hari, tentang keadaan yang semakin baik atau tidak untuk kedepannya. Bahkan juga kita bisa ya boleh dikata kita ini sedang menerka-nerka apa yang akan terjadi besok selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Tapi di sana kita coba lihat dalam Amsal yang ke-27. Amsal yang ke-27 di sana dikatakan, Amsal 27 ayat yang pertama di sana dikatakan, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi. Sebabnya di sini jelaskan manusia itu hanya bisa menerka-nerka kira-kira apa yang akan terjadi. Sini kita
kita boleh melihat apakah kita tetap bisa menegakkan hati kita dengan bersandar kepada kemampuan kita sendiri atau kekuatan kita sendiri, atau kita berharap kepada orang-orang mungkin yang di sekitar kita atau sesama yang mungkin boleh dikatakan dia bisa diandalkan lah. Tapi coba Bapak Ibu Saudara kita lihat dalam Yesaya pasal 2, Yesaya pasal yang kedua. Di sana dikatakan ayat yang ke-22 Bapak Ibu Saudara. Yesaya pasal 2 ayat yang ke-22 dikatakan, jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Sampai di situ saja Bapak Ibu. Jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Nah, saudara kita lihat juga di sana dikatakan Nabi Yesaya memperingatkan bangsa Israel untuk tidak mencari pertolongan di Mesir. Di ayat yang ketiga coba kita baca. Ayat yang ketiga, Yesaya 31 ayat yang ketiga. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Itulah sebabnya firman Tuhan di Yesaya sini katakan, jangan pernah mengandalkan segala sesuatu yang ada di dunia ini Bapak Ibu Saudara, apalagi mengandalkan kekuatan manusia. Semuanya akan sia-sia Bapak Ibu Saudara. Nah, Saudara, saya ingin bagikan ada 2 poin. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti akan mengandalkan Tuhan. Jelas dalam Yeremia 17 pasal yang ke-7, Bapak Ibu tahu sendiri, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan adalah selalu datang kepada Tuhan, selalu minta pertolongan pada Tuhan. Apapun yang segala sesuatu yang dia mau kerjakan, mau pergi, mau berpergian Bapak Ibu Saudara, selalu berdoa. Mau bekerja selalu berdoa, apalagi mengambil segala sesuatu keputusan pasti berdoa dan minta hikmat kepada Tuhan. Dalam setiap usaha, bahkan upaya dan segala sesuatu yang kita lakukan, selalu sertakan Tuhan. Artinya orang yang selalu mengandalkan Tuhan, apapun yang dia lakukan, apapun yang dikerjakan, selalu sertakan Tuhan dalam doa dan pengharapan, bahkan imannya. Saya percaya kita yang mendengarkan di pagi hari ini, yang mendengarkan renungan pagi hari ini, saya percaya saudara adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan adalah yang kedua, takut akan Tuhan. Dalam Amsal pasal 22 ayat keempat, Amsal pasal 22 ayat yang keempat, Amsal pasal 22 ayat keempat, di sana dikatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan artinya Bapak Ibu Saudara, itulah janji Tuhan bagi orang percaya. Ayat yang terakhir saya mau bacakan bagi Saudara, Mazmur 25 ayat yang ke-12. Mazmur ke-25 pasal 25 ayat yang 12. Demikian firman Tuhan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Artinya saudara, Tuhan selalu beserta dengan kita. Apapun keadaan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah sebabnya tetap terus mengandalkan Tuhan. Apapun situasi keadaan kita, tetap terus mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, kita harus tunduk kepada Tuhan. Artinya takut akan Tuhan, saudara patuh kepada Tuhan, saudara taat kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan pada
pagi hari ini. Saya percaya itu boleh menguatkan kita di pagi hari. Amin.